Selamat pagi Komandan, izin kita bisa minta waktu. Oh, boleh silakan. Izin kita mau konfirmasi terkait insiden hari Minggu itu apa benar atau tidak Komandan? Yang di Ramo penghadangan mobil Bapak Kapolres itu. Oh ya, bisa saya jelaskan. Waktu itu memang terjadi insiden. Kebetulan saya ngecek kesiapan mampu saya. Karena kita dalam minggu ini kan mau bergeser pindah kantor dari Gangas ini pindah ke Air Ramo. Dalam perjalanan pulang karena kita persiapan berbuka puasa, waktu itu ada sekelompok anak muda mabuk habis merayakan pasca mabuk, dia dengan kelompok temannya di jalan menghadang mobil. Mobil kita sudah berjalan menghindar tapi tetap dipukul di bagian sebelah kiri depan, di spakbor sebelah kiri sehingga lepas itunya, tapi tidak ada masalah. Ajudan kami turun menanyakan kenapa, ada apa ini, kok bisa main pukul, terjadi percekcokan. Terus saya juga tengahi, kebetulan waktu itu agak gerimis, saya pakai hoodie ya, karena nggak pakai dinas, saya pakai pakaian sipil, ya, jelaskan. Setelah dijelaskan bahwa itu mobilnya Kapolres, baru mereka tahu, kaget. Akhirnya kita amankan gitu. Dan memang sebelum ada penjelasan bahwa ini ada Pak Kapolres dan mobilnya, masyarakat waktu itu adik-adik itu masih dalam pengaruh alkohol, tidak terkendali, melakukan pengerusakan dan penghadangan. Ada yang terlalu dari banyaknya anak-anak mabuk ini sudah meredus atau terkecil, lainnya ada berapa orang yang sudah kita amankan waktu itu. Izin Bapak, waktu kejadian itu apakah Bapak pakai mobil dinas atau mobil pribadi? Oh, waktu itu saya menggunakan mobil pribadi saya, dalam mobil warna putih, mobil keluarga, mobil saya pribadi warna putih. Mungkin adik-adik yang sedang mabuk ini dan pengaruh alkohol ini tidak tahu kalau itu mobil ada saya di dalamnya, karena bukan mobil dinas yang saya gunakan, mobil pribadi. Gitu. Izin Komandan, itu ada artinya dari kasus itu berdampak pada kemarin ada salah seorang ketua suku Madaya itu melakukan wartawan terkait pemberitaan yang katanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tanggapan Bapak dan kasus itu kira-kira penanganannya sudah seperti apa Komandan? Yang jelas begini, setiap masyarakat, warga negara, dia melaporkan sesuatu wajib kita terima. Tetapi setelah kita terima, kita juga perlu pendalaman. Karena yang dilaporkan ini adalah wartawan, kaum jurnalistik, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke depannya. Kita akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. Apakah pemberitaan ini masuk dalam ranah pidana atau tidak? Jika tidak, ya akan kita hentikan. Yang jelas jika masyarakat lapor, kita tidak bisa menolak, tetap kita terima, tetap kita tindak lanjuti. Dan nanti ada upaya lain dari para pihak, ya biar mereka yang menyelesaikan, atau mereka mungkin kalau upaya dari kita mungkin bisa kita melalui RJ atau restoratif justice, mungkin mediasi, itu yang nanti akan dilakukan. Tapi sebelum upaya kita lakukan, ya kita kembali lagi harus tahu duduk permasalahannya. Memang dalam pemberitaan menyebutkan nama suku, ya mohon maaf ya, kebetulan yang disebut suku adalah kebetulan memberi tanah sehingga dibangunnya Polres kita. Mungkin kurang berkenannya ketua suku Bapak Patris, kenapa orang tua kami sudah memberikan tanah kok disangkut pautkan dengan insiden yang tadi itu, yang ada di mabuk tadi yang sempat menghadang. Kalau memang masalah mabuk, ya mabuk saja. Itu juga sudah ditangani oleh Polres. Tidak perlu pakai pemberitaan, ada ponakan, ada ini. Itu yang kurang berkenan, apalagi sempat menyampaikan pemberian tanah yang untuk Polres. Itu menurut mereka pamali, kalau menyebutkan pemberian orang tua disebut lagi. Nah, masalah ini nanti akan kita sikapi dan kita mencoba mencari jalan yang terbaik lah. Karena mungkin terjadi kesalahpahaman, ya kita juga meminta juga para rekan-rekan kita kaum jurnalistik ini sebelum menulis melihat situasi, apakah ini sensitivitas dari tulisan tersebut, apakah nanti akan berdampak atau tidak. Silakan menulis, silakan sesuaikan dengan kode etik jurnalis, silakan menulis. Tetapi harus konfirmasi dulu terhadap apa yang akan ditulis. Itu aja yang kami harapkan. Semoga kedepannya tidak ada lagi kesalahan dalam penulisan, pemberitaan, sehingga tidak ada laporan. Dan saya tekankan di sini, setiap warga negara berat jika dia merasa dirugikan melaporkan. Kami dari polisi tidak boleh menolak. Karena kalau kita menolak laporan, malah kita dikenakan kode etik juga, tidak melakukan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Itu yang jelas kita akan mencari upaya yang terbaik, jalan terbaik supaya ini bisa diselesaikan, termasuk ada kita akan lakukan pembinaan dan kita akan
diberikan penyampaian pada masyarakat supaya untuk menghindari perbuatan yang melanggar hukum, terutama berawal dari alkohol dan mabuk. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya.